Ya pemirsa, antusiasme untuk menyambut Formula E sudah sangat terasa. Dukungan dari berbagai pihak turut mensukseskan ajang balapan mobil listrik yang pertama diselenggarakan di tanah air. Sudah bersama kami pada malam hari ini pemirsa melalui sambungan Zoom. Sudah ada Pak Taufik Zulkifli, anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PKS. Dan juga ada Pak Arief Kurniawan, pengamat motorsport. Selamat malam Pak Taufik, selamat malam Pak Arief. Selamat malam. Salam Baik. Farid. Salam Malam, sehat Pak. untuk Anda Bapak-bapak berdua. Saya Amin, boleh Salam sehat. ke Pak Taufik terlebih dahulu. Pak Taufik, Ya, sebelum kita memulai begitu ya, bahwa kita tahu di balik banyaknya kritikan untuk Formula E dari awal pelaksanaan, dari awal cetus tercetus ide begitu ya. Tapi ajang ini sudah akan terlaksana esok begitu. Anda melihat dari kacamata Anda dari DPRD sendiri melihatnya seperti apa dengan ajang Formula E ini? ya, terima kasih. Ya, pertama saya mengapresiasi panitia pelaksana dipimpin untuk pelaksananya oleh Pak Ahmad Saroni, tapi tentu saja oleh Pemda DKI Jakarta dalam hal ini adalah Jakarta Propertindo atau Jakpro. Ya. Ya. Saya mengapresiasi pekerjaan mereka yang walaupun dalam satu tekanan, tapi kemudian mereka mudah-mudahan besok sukses ya. Ini masih kita tunggu besok, tapi saya pertama mengapresiasi. Yang kedua, memang sebenarnya ajang Formula E untuk balap mobil listrik ini sebenarnya sesuatu yang biasa ya. Artinya memang Pemda Jakarta di awal itu ingin menerima penawaran untuk mengadakan ajang kompetisi mobil balap listrik, dan ini adalah kesempatan untuk berkontribusi dalam iklim dunia ya, karena kita tahu mobil listrik itu adalah mobil yang ramah lingkungan, dan kemudian ini merupakan energi masa depan, sehingga awalnya seperti itu ya, dan tapi kemudian harusnya mobil listrik kan tidak bising ya, tidak berisik, tapi ternyata dalam perjalanannya ini justru yang berisik atau bising itu adalah para politikus kita. Justru itu adalah isu lain ya. Tapi kalau Anda sendiri melihatnya dari awal sepertinya Anda cukup optimis begitu bahwa ajang Formula E ini bisa akan berlangsung di Jakarta begitu. Anda melihat potensi itu sebenarnya sejak awal? Iya, saya melihat program atau kegiatan Formula E yang kemudian dipaparkan oleh Pemda DKI Jakarta dalam hal ini awalnya oleh Dispora ya, tapi kemudian berikutnya karena memang perlu suatu organisasi yang lebih kuat, maka diambil BUMD Jakpro. Itu memang positif sekali ya. Ada banyak hal yang saya lihat ini kesempatan bagi Jakarta, bahkan bagi Indonesia untuk bisa leading dalam hal energi terbarukan atau energi listrik ya. Dan juga pada saat itu juga kan sudah ada misalnya Pak Presiden ya Jokowi yang memang mendorong supaya energi listrik di Indonesia ini bisa berkembang, semacam itu ya. Jadi saya memang dari awal mendorong terus ya, mensupport terus penyelenggaraan Formula E. Baik, artinya selaras juga begitu ya sebenarnya dengan program pemerintah. Kalau saya boleh ke Pak Arief dari pandangan Anda melihat antusiasme masyarakat kita maupun juga antusiasme untuk mendukung gelaran acara Formula E ini bagaimana? Ya, kalau saya melihat dari awal memang penggemar motorsport di Indonesia itu udah lama banget ya, itu banyak sekali ya. Apakah itu F1, MotoGP, dulu ada motocross, ada rally Medan, itu semua sebelum datang Formula E semua selalu dipenuhi oleh penonton ya. Saya ingat banget di Sentul dulu sempat macet gitu, ada pas sampai parkir di jalan tol. Waktu ada MotoGP 500 waktu itu namanya sebelum jadi MotoGP, lalu Rally Medan juga itu di lapangan Merdeka begitu ramai orang, penonton di dalam special stage itu begitu banyak dan mereka sudah hafal para pembalap gitu ya. Motocross sekarang namanya MXGP itu juga ramainya minta ampun, dan Superbike juga di Sentul juga ramainya minta ampun. Itu membuktikan bahwa rakyat Indonesia ini sudah kenal motorsport sejak lama. Dan ketika ada cabang motorsport baru Formula E, maka ketika antusiasme ramai seperti sekarang, maka saya sudah tidak heran lagi karena saya juga menjadi saksi mata dulu
bagaimana setiap kali kejuaraan dunia motorsport apapun itu roda 2 atau roda 4 digelar di Indonesia itu antusiasmenya selalu ramai. Memang tinggal satu yang belum nih, seperti yang Pak Roni pernah bilang, Formula One. Ya kita tunggu aja. Dia ingin membawa Formula One ke Indonesia gitu. Itu. Oke, kita buktikan dulu untuk Formula E-nya begitu ya, apakah memang akan berhasil atau besok. Sebenarnya Formula E ini hampir pasti belum pernah terdengar di masyarakat kita begitu ya di Indonesia, tapi belakangan juga dari pihak panitia mengatakan bahwa tiketnya sebenarnya sudah habis gitu, bahkan sampai hari ini sudah 100% sebenarnya habis. Bukan hoax kan ya, memang antusiasme itu ada ya? Ada. Ya tadi saya sudah singgung bahwa motorsport itu apapun levelnya, apakah dari F1, lalu untuk roda 4 ya, ada rally, terus sekarang ada sempat pernah ada di Sentul juga itu I1 Grand Prix dan GP2 Series, itu penontonnya selalu banyak. Itu yang level non F1 aja banyak, apalagi nanti kalau ada F1 ya. Nah Formula ini juga levelnya dunia. Sejak musim lalu status kejuaraannya adalah kejuaraan dunia, dan yang nonton juga di sirkuit ya, maksudnya selain di Indonesia itu juga selalu ada ramai di tribunnya ya, kecuali waktu pandemi memang tidak boleh ada penonton. Jadi dan Formula ini punya penggemar ya, karena mobil listrik itu bagaimanapun ada penggemarnya tersendiri gitu ya, selain F1 yang memang dari sisi suara, kebisingan, dan dari kenikmatan menontonnya itu berbeda. Tapi seperti yang sama-sama sudah kita ketahui, balapan mobil listrik ini memang tidak mengeluarkan suara yang seperti hanya F1, tapi bukan itu kenikmatannya. Kenikmatan, salah satu kenikmatan menonton Formula E adalah ini balapan akan sangat banyak susul-susulan. Akan banyak regulasi yang nanti para penonton ketika nonton tuh harus juga paham kenapa begini, kenapa begitu. Dan kalau mereka paham, mereka akan benar-benar menikmati nonton Formula E, apakah langsung di sirkuit atau lewat layar kaca. Oke, artinya tidak hanya sekedar nonton dan beli tiket begitu ya, ada aturan yang memang harus dimengerti begitu oleh penonton sendiri. Ya, dan ini tentu saja ini adalah pertama kalinya Formula E yang ada di Jakarta begitu ya. Artinya mungkin bagi pembalap pun juga ini pertama kalinya mereka melihat sirkuit gitu yang ada di Jakarta. Kalau tadi disampaikan oleh Mas Ferry agak terkaget-kaget mereka melihat begitu banyak tikungan sebenarnya dalam sirkuit ini begitu. Artinya pembalap ini pun juga harus memahami karakteristik begitu ya dari masing-masing lintasan termasuk lintasan yang ada di Jakarta. Ya, saya meyakini semua pembalap Formula E sekarang sudah mempelajari Jakarta International E-Prix Circuit atau sirkuit Ancol lah lebih gampang itu lewat simulator. Dan semalam saya juga ngobrol sama waktu saya makan malam sama Robin Frank dan Antonio Giovinazzi, mereka juga sudah mempelajari sirkuit ini lewat simulator. Walaupun mereka bilang mempelajari sirkuit paling sahih itu pasti di track ya, di track beneran gitu. Dan tadi saya juga sudah mendengar beberapa komentar pembalap, mereka menyukai banyaknya tikungan, terutama tikungan cepat. Di tikungan 12 itu mereka suka karena ke kanan banking cepat dan itu jarang itu namanya king ya kalau bahasa pembalapnya itu king, tikungan yang tikungan kecil tapi cepat. Dan itu mereka suka sekali. Nggak banyak di sirkuit Formula E yang rata-rata merupakan street circuit itu tikungan cepat ada. Rata-rata kan kalau street circuit itu tikungannya lambat ya. Kalaupun mereka bisa ngebut cepat itu di straight atau di lintasan lurus. Dan tapi di Jakarta International E-Prix Circuit ini khususnya nanti di tikungan 12 ke kanan itu mereka akan menemui hal baru yaitu tikungan cepat. Dan setelah itu mereka hard braking di tikungan 13 untuk regen artinya menyimpan dari hasil pengereman dibalikan menjadi energi yang akan bisa dipakai pada perkembangan selanjutnya dalam race. Oke, artinya ada sebuah tantangan tersendiri sebenarnya bagi para atau masing-masing pembalap begitu ya untuk karakteristik di lintasan di Jakarta ini. Baik, saya kembali ke Pak Taufik. Pak Taufik, Anda sudah sempat ke sirkuit di Ancol? Pak Taufik? Halo? Iya. Halo? Iya, silakan. Ya, Anda sudah sempat? Sudah sempat ke sana, bahkan bikin YouTube di sana dan lain-lain beberapa kali ya. Bagaimana Anda melihat sirkuit yang akhirnya terbangun di Ancol begitu, dan apa pandangan Anda begitu melihat apakah hari ini juga sudah sempat untuk menuju ke Ancol melihat persiapan terakhir? Hari ini belum sempat, tapi saya besok akan hadir karena saya sudah beli tiket sejauh sehari sebelumnya. Dan ya saya tidak seperti Pak Arief ya yang jago atau ahli otomotif, tapi kemarin ketika saya ke sana, saya 2 kali ke sana, dan memang
sebelumnya kan sebagai anggota dewan ya kami ke sana, saya ke sana dengan teman-teman itu pada saat 3 bulan yang lalu ya. Jadi ketika belum ada sama sekali track ya, jadi masih tanah dan seterusnya, sehingga kemudian banyak dalam tanda kutip bully atau kemudian ketidakpercayaan ya dari masyarakat tentang ini gimana bisa jadi dalam waktu 3 bulan lagi atau 2 bulan lagi gitu ya. Nah, kemarin terakhir saya ke sana, H-10 ya dari pagelaran dari tanggal 4 ini, itu memang sudah jadi semua, track itu 100% ketika H-10, dan saya sempat berbincang dengan Pak Gunung Kartiko, Vice Managing Director dari Jakarta E-Prix, dan memang kondisinya, dan ini menurut sejarahnya juga adalah pembuatan track Formula E yang paling cepat yang ada di dunia. Ini saya juga mengapresiasi keadaan itu, yang mengapresiasi kerja dari panitia. Baik, Pak Taufik, ini tiket semua sudah habis terjual begitu ya, bahkan sampai ke kelas paling mahal, justru kelas paling mahal begitu yang memang sudah habis terjual sampai dengan 100% menurut pengakuan dari panitia. Apakah Anda melihat ini juga sebagai wujud antusiasme begitu dari masyarakat kita, dan apakah memang juga masyarakat kita ini haus begitu sebenarnya dengan event-event yang internasional seperti ini? Ya, memang kalau Formula E ini itu sebenarnya efek kedua ya. Jadi tapi saya senang tadi mendengar Pak Arief Kurniawan menjelaskan bahwa memang animo dari masyarakat terhadap motorsport ya. Jadi olahraga otomotif itu ternyata memang bisa disulut atau ada ya. Tadi keinginan dari Pak Arief Formula One itu harusnya juga kita tunggu ya, gimana kalau diadakan juga di Jakarta. Nah, kan tapi sebenarnya kalau Formula E itu punya satu misi khusus, yaitu tentang bagaimana kita menjadi pelopor dalam hal iklim dunia ya, dalam hal melawan pemanasan global atau menurunkan emisi gas karbon di udara. Jadi memang tujuan kemarin itu di awal 2019 ketika Pemda DKI Jakarta menerima tawaran dari Formula E adalah hal tersebut. Tapi kemudian kalau misalnya memang ternyata ini bisa menyulut masyarakat penggemar otomotif untuk satu jenis lagi ya, itu sesungguhnya sangat baik karena bisa beriringan ya antara memang program untuk Jakarta Langit Biru ya. Ingat Jakarta tuh punya program Jakarta Langit Biru, jadi membuat supaya Jakarta ini bebas dari emisi gas karbon dan kemudian bisa ditelurkan ke seluruh Indonesia. Baik, salah satu yang dikemukakan adalah kaitannya dengan kontrak 3 tahun untuk Formula E gitu ya, untuk ajang ini. Apakah memang secara kontrak begitu selama 3 tahun, apakah memang memungkinkan Pak Taufik? Atau memang hanya tahun ini aja kira-kira? Tadinya 5 tahun ya. Tadinya 5 tahun, ya. Tadi 5 tahun 2019, kemudian ada komitmen fee dan seterusnya. Kemudian kita mengalami pandemi ya, COVID-19, sehingga kemudian ya Mbak Rizka mungkin tahu ya ada banyak masalah waktu itu, sehingga kemudian dinegosiasi ulang dengan Formula E Global dari Jakpro. Kemudian akhirnya disepakati 3 tahun dan mulai yang pertamanya dari tahun ini 2022. Jadi kita punya kesempatan untuk 3 kali nih Pak Arief ya untuk Formula E. Mudah-mudahan bisa meningkatkan gairah masyarakat penggemar otomotif, terutama ini menumbuhkan fanbase untuk Formula E untuk mobil listrik di Indonesia, kira-kira seperti itu. Oke, baik, dilanjutkan dengan Pak Arief ini untuk menumbuhkan fanbase gitu ya, cikal bakal masa depan balap untuk motorsport ini yang jenis olahraga baru Formula E. Pak Arief. Ya, yang pertama tadi terkait sirkuit, saya baru dapat update hari ini sebelum nanti menjawab pertanyaan Mbak Rizka soal mengembangkan fanbase itu ya. Silakan. Sirkuit Ancol atau sirkuit Jakarta International E-Prix Circuit ini baru tadi hari ini ya resmi terhomologasi sebagai lisensi grade sebagai sirkuit FIA yang berlisensi grade 3E ya. Dan itu masa berlakunya 3 tahun dari 2022 sekarang sampai 2025. Baru tadi sore saya dapat lisensi itu, baru mendapat kabar tentang lisensi itu, jadi sah besok bisa digunakan untuk balapan Formula E. Dan itu ditandatangani langsung oleh Presiden FIA Muhammad bin Sulayyan atas persetujuan race director Formula E yang
selama beberapa hari ini menginspeksi Scott Elkins ya. Ya. Nah, lalu berangkat dari pertanyaan tadi, tentu karena fasilitas sudah ada sekarang ini Formula E di sirkuit Ancol ini, tentu karena grade-nya 3E, berarti harus dipakai untuk balapan-balapan yang memang levelnya itu. Kalau grade 3E itu artinya dari berat bobot mobil, perbandingan antara bobot mobil dengan powernya itu antara 2 sampai 3. Jadi kalau di Formula E ini kan bobot mobilnya 900 kilo, lalu powernya 335 kilo, jadi 2,7 lah kira-kira. Nah, masuk seperti itu. Nah, fanbase ini bisa dikembangkan oleh mereka yang antusias dengan mobil Formula E atau mobil EV ya, mobil listrik ya, electric vehicle. Itu bisa dilakukan balap apapun di sana, di Ancol, nggak perlu nunggu tahun depan ada Formula E lagi. Dan di situ benar-benar akan kelihatan penggemar sejati balap mobil listrik. Atau ada satu hal lagi adalah jangan lupa akan banyak mahasiswa atau pemikir-pemikir hebat kita untuk balapan, untuk teknologi mobil listrik ini yang bisa diajak untuk mungkin mengembangkan keahlian mereka. Oke, mereka bisa nonton di Jakarta, tapi bisa juga nonton di beberapa seri Formula E lain di luar negeri. Tapi itu tuh harus kerjasama dengan Formula E Operations ya. Dan itu kalau sudah terbentuk ada lebih banyak balapan mobil listrik di sirkuit Ancol karena sesuai dengan grade-nya, grade 3E. Lalu ada beberapa pemikir-pemikir brilian kita bisa tanda kutip belajar di luar negeri, itu lebih bagus. Oke, itu harapan kita semua pastinya, dan kita tunggu besok laporan Pak Taufik begitu ya, yang akan nonton langsung besok. Apakah memang benar-benar fans dari Formula E ini sendiri? Ada jagoan Anda, Pak Taufik? Ya, halo, gimana? Ada jagoan Anda? Jadwal? Ada jagoan Anda besok? Oh, jagoan. Enggak, jagoan belum tahu. Tapi saya ingin tanya sedikit boleh ya ke Pak Arief ya. Jadi gini, ini kan kalau di luar ya, setahu saya itu dia di jalan raya ya, sehingga kemudian sesudah itu sudah dipakai ya nggak bisa dipakai lagi gitu. Tapi kemudian di Ancol ini kan punya sendiri nih, bukan jalan raya. Menurut Pak Arief gimana? Jadi bukan nggak bisa dipakai lagi Pak Taufik ya. Jadi itu sirkuitnya namanya sirkuit semi permanen. Jadi begitu sudah digunakan, dibongkar bisa dipakai untuk jalan raya biasa. Tahun depan dipakai di tempat yang sama lagi gitu. Oke, itu artinya sirkuit Formula E. Artinya masih bisa untuk dimanfaatkan yang lainnya ya. Baik, ya, terima kasih Pak Taufik, terima kasih Pak Arief untuk waktunya pada malam hari. Kita nantikan tentu saja ajang yang sangat luar biasa, event internasional Formula E. Besok kita akan saksikan bagaimana kesuksesan ajang Formula E ini berlangsung di Jakarta. Terima kasih Pak Taufik, terima kasih Pak Arief, salam sehat untuk Anda berdua. Selamat malam.